Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di program Santapan Rohani. Pada video kali ini saya membahas satu tema yang berjudul Rahasia Mengalami Belas Kasihan Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan ayat 39. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita bisa mengalami belas kasihan Tuhan? Apa rahasianya? Dari sini kita akan belajar ada 3 rahasia untuk mengalami belas kasihan Tuhan. Kalau kita melihat dari perikop ini, Tuhan Yesus menjelaskan begitu dia merasa belas kasihan kepada setiap orang-orang yang mengikuti dia. Dia memanggil murid-muridnya, dia merembuk kepada mereka, dan dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak tega melihat mereka kalau mereka pulang dengan keadaan yang lapar. Mungkin mereka akan pingsan." Sehingga dia bertanya kepada mereka, "Apa yang ada padamu?" Mereka bilang, "Kami hanya memiliki 7 roti." Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan menjadi mujizat ketika Tuhan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Dan mereka makan dengan begitu kenyang, dan masih ada sisa 7 bakul yang tersisa. Dan yang makan pada waktu itu ada 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan juga anak-anak. Nah, bagaimana mengalami belas kasihan Tuhan? Yang pertama, yaitu terus dekat dengan Tuhan. Di dalam ayat 32 di situ dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Nah, ketika kita melihat permasalahan yang terjadi pada orang-orang banyak itu adalah mereka sudah merasa kelelahan, dan Tuhan Yesus tidak tega melihat mereka karena mereka sudah kelaparan. Selama 3 hari mereka mengikuti Yesus. Ada di perkataan di situ, mereka 3 hari mengikuti Tuhan Yesus. Dari kata mengikuti ini menunjukkan bahwa mereka terus mau dan rindu untuk terus dekat dengan Tuhan. Sekalipun mereka merasa kelelahan, sekalipun mereka merasa kecapean, sekalipun mereka mungkin sudah sangat lemas karena mereka tidak memiliki makanan. Tuhan Yesus melihat kepada keadaan mereka. Mereka tidak lagi memiliki makanan selama dalam perjalanan mengikuti Yesus. Selama 3 hari. Bayangkan betapa mereka rindu untuk dekat dengan Tuhan. Apa yang mereka rindukan kepada Tuhan? Karena mereka merindukan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka ingin mendengar Tuhan Yesus dan melihat kuasa Allah dinyatakan atas hidup mereka. Tapi begitu keadaan mereka yang lemah, mereka tidak pernah untuk hidup terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka terus bersama-sama dengan Tuhan
mengiring Yesus, mengikut Tuhan dimanapun Tuhan berjalan, dimanapun Tuhan mengajar, dimanapun Tuhan terus memberitakan Injil dan menyatakan kuasa-Nya. Mereka terus mendekatkan diri kepada Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, dalam hidup kita yang saat ini, mungkin Anda yang saat ini mengalami berbagai kelemahan. Mungkin saudara dan saya hari-hari ini mengalami keputusasaan. Mungkin hari-hari ini di antara saudara dan saya mengalami suatu kegagalan dalam setiap apapun yang kita lakukan, selalu gagal, dan gagal. Mungkin ketika kita menjalani bisnis kita merasa gagal. Mungkin ketika kita mencari suatu pekerjaan kita gagal, atau kita gagal dalam pekerjaan, gagal dalam bisnis, masa depan, bahkan mungkin hari-hari ini keadaan kita mengalami suatu sakit penyakit. Mungkin ada yang berkata, bagaimana saya bisa dekat dengan Tuhan? Saya terus berdoa, tapi sampai saat ini saya tidak mengalami kesembuhan. Sakit penyakitnya sudah begitu lama yang dialami oleh setiap kita, oleh setiap Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan Anda belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Biarlah hari ini kita belajar supaya kita mengalami belas kasihan Tuhan adalah kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan senantiasa hidup kita malah menjauh dari Tuhan, sebab Tuhan peduli dalam hidup kita. Sebab Tuhan melihat setiap keadaan kita, seperti Tuhan melihat keadaan segerombolan orang yang pada waktu itu sudah lemas, sudah capek, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin mereka sudah tergeletak di satu lapangan yang besar, tapi mereka tetap bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan melihat keadaan mereka, dan Tuhan merasa belas kasihannya. Dia memanggil murid-muridnya. Dia berkata kepada murid-muridnya, aku tergerak hatiku untuk berbelas kasihan kepada mereka. Mungkin mereka sudah lapar, mereka tidak punya makanan, mereka pulang mungkin mereka akan pingsan. Tetapi murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan tempat untuk menjual roti di mana tempat yang sunyi seperti ini. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada berapa roti yang ada padamu? Mereka bilang, ada 7 roti yang ada pada mereka, dan ada ikan sedikit yang ada pada mereka. Dan apa yang ada pada mereka dibuat Tuhan menjadi mujizat yang begitu luar biasa. Dengan kekaguman kepada Tuhan Yesus, biarlah kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti apa yang Tuhan Yesus perkatakan di dalam kitab Yohanes pasal 15 tentang pohon anggur. Kita tidak bisa hidup terlepas dari pokoknya. Kita sebagai ranting-rantingnya, kita harus butuh melekat kepada pokok anggurnya. Yesuslah yang pokok anggur itu. Apabila kita saat ini sudah mulai kering dalam kerohanian kita, mungkin kita sudah merasa bahwa kita sudah gagal dalam segala apapun yang kita lakukan, selalu gagal. Saya mau mengatakan kepada saudara dan saya, untuk hari ini, mari belajar dari setiap orang yang mengalami belas kasihan Tuhan pada hari ini. Dalam perikop ini, mereka terus bersama dengan Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya rahasia mengalami belas kasihan Tuhan? Yang kedua adalah jangan putus asa. Orang-orang banyak yang pada waktu itu, ketika sekalipun mereka mungkin merasa lapar, kelelahan, dahaga, rasa haus yang begitu besar dari mereka, tapi mereka tidak putus asa. Mereka tetap mengikuti Tuhan, konsisten, tidak putus asa. Kalau kegagalan demi kegagalan terjadi, biarlah kita tidak putus asa. Sebab ada Tuhan yang terus menopang kita. Ada Tuhan yang terus menguatkan kita. Bersama dengan Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita belajar yang kedua, yaitu kita terus tidak putus asa dalam menjalani hidup ini. Atau mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami sakit penyakit yang berkepanjangan. Biarlah kita terus datang kepada Tuhan, tidak putus asa, tidak jemu-jemu,
untuk terus memohon belas kasihan Tuhan, tidak jemu-jemu untuk terus memohon kasih Tuhan, untuk terus memohon kesembuhan yang dari Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan akan mampu memulihkan setiap keadaan apapun yang kita hadapi saat ini, ketika kita tidak putus asa untuk terus berdoa, untuk terus datang kepada Tuhan, untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mengalami belas kasihan Tuhan? Rahasia yang ketiga adalah hidup yang terus haus akan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi yang ketiga, bahwa supaya kita mengalami belas kasihan Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang terus hidup haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka haus akan pengajaran-pengajaran Yesus. Orang banyak, 4.000 orang. Itu tidak termasuk dengan perempuan dan juga anak-anak. Mereka haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Mereka begitu haus dan lapar untuk mendengarkan Injil Kristus, untuk mendengarkan pengajaran Tuhan. Mereka bukan hanya melihat kuasa mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak hanya melihat orang yang lumpuh berjalan. Mereka tidak hanya melihat orang yang buta bisa melihat. Mereka bukan hanya melihat setiap mujizat-mujizat orang yang kerasukan setan dilepaskan, tetapi mereka terus rindu mendengarkan ajaran Kristus. Karena ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, itu menakjubkan mereka. Mereka melihat hikmat Allah dalam hidup Yesus, dan mereka terus menanti-nantikan Tuhan Yesus, menanti-nantikan pengajaran, terus hidup tinggal di dalam Tuhan, rindu untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus, seberapa besar hari-hari ini dalam hati kita untuk terus hidup rindu akan kebenaran firman Tuhan? Seberapa besarkah rasa haus dan lapar kita terhadap kebenaran firman Tuhan? Ketika dalam keadaan kita lemah, ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan yang terjepit, mungkin hari-hari ini kita mulai merasa gentar, takut dalam perekonomian kita. Tapi marilah kita belajar untuk rindu, haus akan kebenaran Kristus. Sebab firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita, mengokohkan kita, iman kita, menumbuhkan iman kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Sebab dialah pengharapan yang pasti. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti Tuhan Yesus melihat 4.000 orang lebih ini. Dia melihat kepada mereka yang kelelahan, kelemahan, tergerak dengan belas kasihan. Mungkin hari-hari ini saudara dan saya sudah tidak putus asa terus datang kepada Tuhan dalam keadaan yang kita hadapi. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Rasa haus dan lapar kita yang begitu besar kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melihat setiap hati kita. Tuhan akan peduli dalam setiap keadaan kita. Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan akan memberikan pemulihan. Tuhan akan memberikan kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Mujizat Tuhan akan dinyatakan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, hal itu akan terjadi dalam hidup kita ketika kita terus hidup rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita haus dan lapar akan firman Tuhan, kita rindu meneliti terus Taurat firman Tuhan, dan biarlah hidup kita terus menjadi orang-orang yang haus akan kebenaran Kristus. Inilah pelajaran yang dapat kita pelajari pada hari ini. 3 rahasia untuk mengalami belas kasihan Tuhan. Yang pertama, terus dekatkan diri dengan Tuhan. Yang kedua, jangan putus asa. Marilah kita terus tidak jemu-jemu untuk memohon, berdoa kepada Tuhan. Dan juga yang ketiga, marilah kita menjadi orang yang selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya tidak tahu apa yang dialami oleh setiap Bapak Ibu yang menonton video ini. Dalam keadaan apapun hidup mereka yang saat ini, mungkin ada yang lemah, mungkin ada yang sakit, mungkin mereka hari-hari ini Tuhan mengalami kesulitan dalam ekonomi mereka karena
mengalami dampak dari pandemi COVID-19, atau ada yang terus gagal dalam bisnis mereka. Hamba berdoa, biarlah Tuhan menguatkan mereka. Biarlah belas kasihan-Mu dicurahkan atas setiap kehidupan mereka. Tuhan memberikan kesembuhan bagi setiap mereka yang sakit. Tuhan memberikan pemulihan bagi setiap bisnis mereka yang mengalami hari ini, Tuhan, mengalami dampak yang begitu besar dari pandemi COVID-19. Hamba berdoa biar ada pemulihan, atau dalam setiap kehidupan keluarga, hubungan suami istri yang mulai retak, orang tua dan anak yang mulai retak. Hamba berdoa Tuhan memberikan pemulihan dalam setiap hubungan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi atas setiap hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.